siap. Aku siap. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Baik, sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, saya terlebih dahulu untuk menyapa umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Ada semangat. Ada antusias. Haleluya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami bisa menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Penyembahan dan puji-pujian di pagi hari ini Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sucikan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Hingga ibadah kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Bapa. Berkati penyembahan kami Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih boleh Tuhan beribadah di hadapan. Kami masih boleh Tuhan membawa hidup kami di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun begitu banyak Tuhan badai yang bergelora mendatangkan dalam hidup kami Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah Tuhan penyembahan dan puji-pujian kami di pagi hari ini.
Setiap yang lemah menerima kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Kau nyatakan di tempat ini. Mujizat Kau nyatakan bagi umat-umat GBI Eklesia saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kekuatan yang baru kami terima. Sukacita yang baru kami peroleh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, kita akan memberikan puji-puji yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan lupa bekerja di ladang Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan puji-pujian ini dengan sukacita. Jangan lupa bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bekerja di ladangnya Tuhan. Coba yang menopang diri kita.
akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak bersyukur ya Bapa, buat kasih setiamu, buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, di mana Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami setiap umat-umat Tuhan yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, iblis yang mengganggu hati dan pikiran kami saat ini, kami mengatakan, kami tongkik di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Robert Sesimar Mata, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hikmat marifat Engkau taruhkan atas hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan lewat dari firman-Mu ini Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan berkobar-kobar menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak.
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan selamat mengikuti ibadah streaming. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada ibadah hari ini adalah kuatlah dan teguhkan hatimu, nantikan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat masa-masa yang ada saat ini, tentu yang dibutuhkan adalah kekuatan di dalam diri kita. Kuat dan teguh. Tidak ada cara lain untuk menghadapi situasi ini selain saudara dan saya harus kuat dan teguh di dalam iman kita. Nah, saya selidiki di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengertian daripada kuat itu adalah tidak mudah patah, tidak mudah rusak. Pengertian kuat itu adalah tidak goyah atau tidak gampang terpengaruh. Berbicara kuat itu adalah tahan dalam penderitaan. Nah, pengertian teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa orang yang teguh itu adalah orang yang erat, tetap tidak berubah pendiriannya, kesetiaannya, hatinya, imannya. Itulah orang yang teguh. Nah, hari-hari ini saudara, kita sangat dibutuhkan kekuatan dan keteguhan. Itu sebabnya bahwa dalam menantikan janji Tuhan digenapi bagi orang-orang percaya, hendaklah kita tetap erat, jangan goyah, tetap percaya kepada janji Tuhan, nantikan dengan setia dan iman yang teguh. Itulah pengertian kuat dan teguh. Dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya yakin saudara bahwa kita sekarang ini adalah sedang dalam masa penantian janji Tuhan digenapi. Kalau saudara melihat banyak hal yang terjadi, ada beberapa hal pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, mengapa manusia diciptakan Tuhan dan ditempatkan di bumi yang kita diami ini? Pertanyaan ini harus kita temukan Bapak Ibu. Yang kedua, untuk kepentingan apa Tuhan menciptakan manusia? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia memiliki batas waktu hidup di dunia ini? Dan kemanakah setelah kematiannya? Ketiga pertanyaan ini, saudara dan saya harus perlu mendapatkan kepastian, jawaban yang pasti. Dan saya mau katakan, di dalam Alkitab kita, di dalam kitab-kitab kita, bahwa itu bisa semua dijawab. Nah, oleh karena itu saudara, bahwa tema khotbah saya hari ini adalah kuatlah dan teguhkan hatimu, nantikan Tuhan. Memang saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita menantikan janji Tuhan digenapi. Itu sebabnya saudara, kita mulai memahami firman Tuhan ini. Nah, Alkitab menjawab bahwa dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini adalah pertanyaan Yesus yang juga dilontarkan bagi kita.
Itu sebabnya saudara, bahwa kalau kita bicara kuat dan teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan, kita akan dapat menemukan jawaban-jawaban itu di dalam Alkitab. Dan di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai dengan 23, sama-sama kita baca. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, bahwa ada hal yang sangat penting bagi saudara dan saya. Mengapa kita diciptakan di dunia ini? Mengapa kita harus percaya kepada firman Allah? Kristus telah menjadi buah sulung tentang kematian dan kebangkitan. Nah, saudara dan saya, ketika saudara terus teguh, terus menantikan janji Allah dalam situasi apapun, dan Anda tidak pernah takut dan gentar melihat situasi-situasi yang ada, saya mau katakan saudara, percayalah bahwa kita ini adalah milik Yesus. Ketika saudara dan saya percaya kepada Dia, kita telah dimateraikan oleh darahnya. Dan tiba pada saatnya penggenapan setiap firman Allah itu digenapi, maka saudara dan saya akan mewarisinya. Itu sebabnya saudara, Anda dan saya harus tetap kuat dan teguh dalam menghadapi situasi apapun. Dan di kitab yang lain dikatakan di dalam Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, saudara dan saya, kita diperdamaikan dengan Yesus itu oleh karena iman. Oleh karena iman kita kepada Yesus, kita percaya dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Banyak orang yang berkata, apakah benar Yesus itu Tuhan? Apakah benar Yesus itu adalah juru selamat? Banyak orang yang meragukannya. Masa manusia jadi juru selamat? Saya mau katakan, hal itu ditunjukkan sebagai yang sulung dari segala kematian dan yang sulung dari segala kebangkitan. Sehingga tidak ada yang bisa memperdamaikan kita dengan Tuhan kecuali diperdamaikan di dalam iman, yaitu di dalam darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu, dan yang telah kita peringati tentang kebangkitannya. Dan oleh karena itulah kita dibenarkan. Kalau tidak saudara, akan banyak orang yang akan protes. Bahkan yang mati sebelum Yesus akan protes. Mengapa mereka diselamatkan? Mengapa mereka memperoleh keselamatan? Tetapi yang membawa kepada keselamatan itu, yaitu pemateraian di dalam darah Yesus. Itulah perlu kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya saudara, hari ini saya bicara kepada saudara, supaya setiap kita yang mendengarkan khotbah ini, saudara dan saya kuat dan teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Nah, kalau kita menyelidiki Alkitab, bahwa dikatakan kuat dan teguh di dalam Tuhan, yaitu saudara, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah kuat dan teguh dalam iman akan janji Tuhan. Saudara dan saya harus kuat dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan jangan pernah bergeser dari imanmu.
Ya, bahwa Allah telah berjanji bahwa Dia akan menyertai dan memberikan kehidupan yang baru atas kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, sama-sama kita membacanya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh kesakitan. Ya, oleh kesakitan saat bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah saudara, saya perlu ingatkan dan firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi saat-saat ini, kalau kita lihat sebelumnya, kita lihat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara begitu mulai menanjak dan mulai merasakan segala kebaikan-kebaikan. Dan kita melihat banyak krisis iman yang terjadi, dan bukan hanya di Indonesia. Dan kalau kita lihat di beberapa negara yang lain, banyak orang yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Banyak mereka yang menjadi ateis. Banyak mereka yang berkata tidak ada Tuhan. Kami tidak perlu berdoa kepada Tuhan untuk kami minta nasi. Dan ada beberapa buku-buku yang ditulis orang yang percaya Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Orang yang lemah, harus mengandalkan pihak yang lain untuk dia bisa berhasil. Tetapi saya mengingatkan saudara, bahwa Alkitab katakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, seperti apa yang dialami saat ini. Bahkan negara-negara yang kuat ekonominya pun hari-hari ini merasakan bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi. Nah, saya mau katakan saudara, tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Injil, sudah jauh-jauh sebelumnya kita diingatkan tentang itu. Dan mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman. Dan negara-negara terus memperjuangkan keamanan dan kedamaian. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kekuatan manusia itu terbatas. Dengan hanya virus yang kecil yang disebut COVID-19 itu, semuanya kelabakan untuk mengatasinya. Nah, oleh karena itu saudara, Anda dan saya perlu kuat dan teguh dalam iman akan janji Tuhan. Karena Alkitab kita telah mengatakannya sebelumnya. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, bahwa saya juga pernah mengkhotbahkan ini, yaitu di tahun 2014, bahwa data korban meninggal akibat wabah Ebola di Afrika Barat itu 7.963 jiwa, itu terakhir pada tanggal 22 Desember 2014. Dan kita diguncangkan dengan situasi ini. Tapi saya mau katakan, ini masih di suatu tempat. Apa yang terjadi pada waktu itu masih terjadi hanya di Afrika Barat. Dan setelah itu saudara, kita juga melihat bahwa tanggal 27 April 2014, yaitu tentang gempa yang terjadi di Nepal. 3.218 jiwa meninggal. Ini data per 27 April 2015. Nah saudara, apa yang terjadi di Afrika Selatan, apa yang terjadi di Nepal, itu masih terjadi dalam wilayah-wilayah tertentu. Dan bukan hanya itu saudara, kenapa kita harus perlu kuat dan teguh iman kita? Bahwa kita juga melihat bahwa tanggal 25 Mei ada suara sangkakala. Dan saudara mungkin masih ingat bahwa di berbagai media, di YouTube, itu heboh tentang suara sangkakala yang didengar di benua Eropa dan Australia dan juga di Amerika dan juga di Indonesia, banyak mengatakan mendengarkannya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, apakah ini tentang yang tertulis dalam kitab kita tentang suara sangkakala?
bahwa ada teguran, ada sesuatu yang akan terjadi atas bumi ini. Dan bukan hanya itu saudara, setelah daripada suara sangkakala itu, dan kita juga dihebohkan dengan suatu fenomena yang sangat luar biasa di tahun 2015, yaitu di tanggal 1 Juni itu di Sydney, itu air laut itu berubah seperti darah. Dan bukan hanya itu, saudaraku dikasih Tuhan, di 5 Juni di Australia bahwa ditemukan juga di lautnya ada air seperti darah. Dan tanggal 21 Juni, kalau saudara lihat di media, bahwa di daerah Maluku juga terjadi air seperti darah. Sehingga para nelayan tidak berani melaut, ya menangkap ikan oleh kejadian itu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, dan kita melihat tanda-tanda alam yang begitu luar biasa. Dan banyak pertentangan-pertentangan tentang ini. Tetapi saya mau katakan, Allah sering memberikan teguran-teguran kepada kita lewat peristiwa-peristiwa alam. Bahkan ketika dosa berkuasa di bumi ini, dan Alkitab kita mencatat bahwa semuanya manusia pernah dimusnahkan oleh Allah. Hanya ada satu keluarga, itu keluarga Nuh yang diselamatkan. Dan Allah banyak sekali berbicara melalui alam. Nah, apakah dengan fenomena keadaan ini itu akan berlalu begitu saja? Tetapi saya mau katakan saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak langsung memberikan penghukuman. Dia tetap memberikan melalui ya sinyal-sinyal, ya teguran-teguran supaya manusia bertobat. Dan kalau kita lihat lagi saudara, bahwa data korban meninggal akibat gelombang panas di India pertanggal 1 Juni 2015 itu ada 2.500 jiwa. Orang berlomba-lomba mencari air dan semuanya pergi ke danau, ke laut karena begitu panas. Dan aspal-aspal pun itu meleleh saudara. Nah saudara lihat fenomena-fenomena ini, kejadian-kejadian ini kita lihat pada zaman ini di mana kita sedang hidup. Mungkin ada orang yang telah melupakannya. Dan bukan hanya itu saja saudara, bahwa gelombang panas di Pakistan juga terjadi. Ada 1.300 jiwa yang meninggal. Mulai tertanggal 20 Juni sampai dengan 3 Juli 2015. Dan korban-korban yang meninggal itu ditempatkan di satu tempat. Dan air mata banyak sekali yang tertumpah akibat keadaan ini. Dan saya mau katakan saudara, orang kadang-kadang telah melupakan kejadian-kejadian ini. Dan tetap tidak bertobat. Dan tetap melakukan dosa. Dan bukan hanya itu saudara, kalau kita lihat akibat perang saudara di Yaman, ya, terhadap agresi Arab, yaitu pertanggal 1 Mei 2015, ada 1.244 jiwa ya, yang meninggal. Dan bumi ini di tahun 2015 itu dipenuhi dengan bencana, dipenuhi dengan korban-korban manusia yang begitu banyak. Nah, saya mau katakan saudara, ini semua mengingatkan kita untuk kita bertobat. Untuk kita sungguh-sungguh merenungkan firman Allah. Sehingga kita memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, akibat krisis dan konflik di Timur Tengah, kita melihat di 1 September 2015, banyak orang-orang yang mengungsi ke daerah Eropa. Dan bahkan mereka menyeberangi perbatasan. Dan banyak negara yang tidak menerima mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, begitu banyak air mata yang tertumpah di bumi kita ini. Di dunia ini. Dan saya mau katakan saudara, tetapi ini sedang kita melihatnya. Bahwa terjadi pengungsian yang besar-besar. Dan bukan hanya itu saja kalau saudara melihatnya. Bahkan kapal-kapal pun penuh isinya. Dan apa yang terjadi sudah? Sekarang kita melihat bahwa sepertinya manusia tidak ada harganya. Mereka menderita, mereka menangis. Dan mereka
mencucurkan air mata, tidak ada pengharapan. Dan kita tahu juga ke Indonesia juga banyak perahu-perahu yang sampai ya, akibat konflik yang terjadi di Sri Lanka. Nah, saya mau katakan saudaraku dikasih Tuhan, bahwa bukan hanya itu saja saudara. Kita melihat bagaimana mereka melintasi perbatasan-perbatasan, anak-anak menangis, dan mereka penuh dengan air mata. Ini dunia yang sedang terjadi, konflik yang begitu besar terjadi di 2015. Itu sebabnya saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Hal yang pertama tadi, yaitu saudara dan saya harus kuat dan teguh dalam iman akan janji Tuhan. Yang kedua saudara, berbicara kuat dan teguh hatimu menantikan Tuhan. Kuat dan teguh dalam menghadapi guncangan iman. Kalau kita membaca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4, sama-sama kita membacanya. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa di dalam masa-masa sekarang ini, Anda dan saya harus kuat dan teguh dalam menghadapi guncangan iman. Dan Alkitab kita telah memperingatkan, bahwa dalam akhir-akhir ini, akan banyak orang menjadi pemfitnah yang menyombongkan diri. Dan bukan hanya itu, tidak memperdulikan agama. Agama tidak penting. Untuk apa ke gereja? Untuk apa beribadah? Untuk apa melayani? Dan mereka tidak dapat mengekang diri. Dan mereka mengkhianat, ya, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saya mau katakan saudara dan saya harus kuat dan teguh dalam menghadapi guncangan iman. Karena di sekitar kita, di dunia, hal-hal semacam itu akan terjadi. Nah, apa bukti-buktinya saudara? Bertepatan hari G, yaitu tanggal 26 Juni 2015, bahwa di saat itu 22 negara melegalkan pernikahan sejenis. Hal yang belum pernah kita lihat saudara, bahwa orang menikah antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tetapi di zaman sekarang kita melihat itu. Iman kita diguncangkan. Tidak memperdulikan ajaran agama. Dan saya mau katakan, Alkitab kita telah memperingatkan. Itulah yang membuat kita harus kuat di dalam guncangan-guncangan iman apapun yang terjadi. Dan saudaraku dikasih Tuhan, bahwa ada beberapa bukti. Kalau saudara lihat, ya, ini saya ambil dari beberapa media, bahwa ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saudara tahu ketika ini sudah dilegalkan, dan banyak para pendeta yang tidak mau melakukan pernikahan sejenis ini, mereka dihukum oleh karena undang-undang yang baru. Dan bukan hanya itu saja saudara, ada pejabat Amerika itu dipenjarakan karena menolak menandatangani akte nikah, karena dia percaya menurut imannya itu tidak boleh dilakukan. Tetapi saudara lihat, keguncangan iman pun terjadi, bahkan penyelewengan firman Allah terjadi. Tapi saya mau katakan, Alkitab kita telah mengutarakan itu sebelumnya. Firman Allah telah berbicara dengan itu sebelumnya. Oleh karena itu saudara dan saya harus kuat terus di dalam iman kita. Jangan pernah goyah. Karena kita akan melihat hal-hal yang lebih luar biasa
di akhir zaman ini. Apa yang membuat kita teguh? Hanya janji firman Allah yang telah mengatakannya sebelumnya kepada kita. Itulah yang membuat kita percaya, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan berikan kami kekuatan ketika iman kami sedang diguncang. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita kuat dan teguh hati kita untuk menantikan janji Tuhan. Yang ketiga dikatakan adalah hati dan pikiran kita itu harus diterangi oleh firman Allah. Hati dan pikiranmu harus diterangi. Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan bukanlah tantangan-tantangan yang ringan. Berbeda dengan di zaman-zaman sebelum tahun, ya katakanlah saudara, ya di tahun 1000 ke bawah atau 1600 ke bawah. Ya. Nah sekarang kita sedang di zaman akhir untuk menantikan semua janji Allah digenapi. Itu sebabnya perlu hati dan pikiran kita harus diterangi oleh firman Allah. Kalau saudara dan saya tidak diterangi oleh firman Allah, maka engkau akan bisa mempersalahkan Tuhan. Kok Tuhan biarkan ya keadaan ini seperti ini. Kami padahal berdoa, kami padahal berpuasa. Tetapi saya mau katakan saudara, ketika saudara beribadah, ketika saudara berdoa, tentu kekuatan menghadapi segala apapun yang terjadi akan berbeda, saudara. Itu sebabnya saudara harus terus merenungkan firman Allah. Di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 19, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya mau katakan saudara, kalaupun saudara hari ini kita melihat sepertinya belum ada waktu penyelesaian terhadap COVID-19, tetapi ada firman Tuhan yang menghibur kita. Ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan saat kapan itu memberi kekuatan? Saat pikiran dan hatimu diterangi oleh firman Tuhan itu. Itu sebabnya bahwa tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan ya hidup kita ada di dalam masa sengsara ini. Saya tahu semuanya kita akan kekurangan. Saya tahu kita akan kekurangan makanan. Bahkan yang tadinya ya kekuatan uangnya cukup. Dan kalau kita melihat di media, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak bekerja. Saya mau katakan hatimu perlu diterangi oleh firman Tuhan. Bahwa hatimu perlu diterangi oleh firman Allah. Sehingga kau ada kekuatan. Ketika engkau berdoa, memuji Tuhan, bukan berarti engkau langsung dapat uang yang banyak. Tetapi hatimu diberikan kekuatan-kekuatan, diberikan ketahanan, diberikan sukacita dalam menghadapi situasi ini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat data terbaru, yaitu per tanggal 29 April 2020, saudara boleh melihat bahwa seluruh dunia itu ada 3,1 juta kasus yang terkena virus corona. Dan ada 951.030 orang sembuh. Ada 217.094 orang meninggal. Dan di Indonesia juga saudara boleh lihat data-datanya. Ada di media. Nah sampai saat ini terus masih bertambah. Nah saya mau katakan saudara, kita harus ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kalau saudara harus menjaga diri di rumah, Anda harus berdoa di rumah, merenungkan firman Tuhan di rumah. Mungkin selama ini saudara tidak memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi saat-saat inilah Anda perlu merenungkannya. Dan firman Tuhan itulah yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Dan saya mau katakan saudara, kalau saudara lihat di gambar slide berikut ini, bahwa
kita melihat orang banyak dikuburkan dengan kuburan massal dan tidak dihadiri oleh keluarga. Dan banyak air mata kesedihan yang belum pernah kita lihat kejadian seperti ini. Saudara lihat ketika manusia itu banyak yang meninggal, dikuburkan massal dan tidak bisa dihadiri oleh keluarga. Yang biasanya sanak saudara semuanya berdoa bersama-sama menghantarkannya ke pemakaman. Tetapi zaman-zaman sekarang ini kita melihat tidak ada demikian. Tuhan tidak tertarik terhadap meriahnya acara kematian. Tetapi Tuhan tertarik terhadap cara hidup kita berkenan kepadanya. Kalau kita melihat situasi ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa ibadah-ibadah yang meriah, mengeluarkan uang yang besar, di pemakaman yang terbaik. Saya mau katakan Tuhan tidak tertarik kemeriahan itu. Sepertinya ada suatu pesan bagi kita bahwa cara hidup kita lah yang sangat diharapkan Tuhan. Cara hidupmu yang berkenan, ketika hati dan pikiranmu diterangi oleh firman Allah, itulah yang dinantikannya pada zaman-zaman sekarang ini. Supaya Anda dan saya tetap kuat dan teguh di dalam menantikan janji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Anda dan saya, sehebat apapun kita, kalau kita melihat kejadian-kejadian hari-hari ini, saudara, sepertinya sirna begitu saja. Nah, yang keempat, saudara, bagaimana supaya kita kuat dan teguh hati kita menantikan janji Tuhan. Kuat dan teguh sampai memperoleh mahkota kebenaran. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa firman Allah berjanji bagi kita, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kita sangat merindukan Yesus hadir yang kedua kali. Sesuai dengan Alkitab kita, bahwa Dia pasti akan datang menjemput kita yang merindukan kedatangannya. Tetapi saya mau katakan, saudara, menjelang sebelum kedatangan Yesus itu, bahwa banyak hal-hal yang akan terjadi. Itulah sebabnya kita perlu kuat dan teguh hati kita dalam menantikan janji Tuhan itu, dalam menantikan penggenapan firman Allah itu. Kalau kita bicara kuat dan teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Poin yang keempat adalah kuat dan teguh sampai memperoleh mahkota kebenaran. Sekarang kita dihebohkan dengan chip implan yang akan ditanam di tangan kanan atau di dahi. Tetapi saya mau katakan, saudara, Alkitab kita 2000 tahun yang lalu telah menyampaikan itu. Dan telah membicarakannya di dalam kitab kita, di dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 17. Bahwa chip implan ini nantinya semuanya data-data kita, data banking, data asuransi kesehatan kita, semuanya sudah ada di dalam chip implan yang akan disuntikkan di tangan kanan atau di dahi itu. Dan ini akan menjadi mata uang yang sah. Semua transaksi itu melalui scanner yang kita taruhkan, yang sudah ditanamkan di tangan itu. Tetapi saudara, kita belum masuk secara total ke zaman ini. Kita masih masuk di dalam guncangan-guncangan virus corona, korban yang meninggal. Itu mengingatkan kita untuk tetap bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi nanti akan ada masa ini. Dan semua orang akan dipaksa untuk menggunakan itu. Karena ketika seseorang tidak mau menggunakan itu, dia tidak bisa mentransaksi apapun. Karena
KTP Anda pun tidak ada gunanya lagi, ATM pun tidak digunakan lagi sudah. Semuanya pakai itu. Tetapi kitab Wahyu berkata, kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 17, sama-sama kita baca. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kenapa saudara tidak ada seorang pun yang bisa membeli? Karena saudara nanti transaksi keuangan membeli apapun harus pakai dengan chip yang sudah ditanam di tangan itu. Atas Anda mau transaksi apa? Kalau sekarang kita bisa bertransaksi dengan ATM, SMS banking. Tetapi kalau dunia sudah dipaksa dengan memakai satu metode itu, Anda mau pakai apa lagi transaksinya kecuali dengan chip implan itu. Itulah sebabnya saudara harus kuat dan teguhkan hatimu dalam menantikan kedatangan Tuhan ini. Dan apapun yang dikatakan di dalam Alkitab pasti digenapi. Tetapi apa yang perlu yang kita peroleh yaitu kekuatan dan betul-betul mempelajari semua Alkitab sehingga kita tahu dan paham tentang fenomena bahwa Allah sedang memberikan sinyal bagi kita untuk kita tetap kuat dan teguh dalam menantikan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu 16 ayat 2 sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saudara, lihat saudara, serba salah. Tidak memakai, tidak bisa bertransaksi, tetapi memakai akan ada waktunya. Alkitab tidak jelas mengatakan berapa lama terjadi itu. Tetapi dikatakan pada akhirnya nanti mereka semua yang memakai itu akan dikutuk dan timbul bisul yang jahat dan yang berbahaya kepada semua orang. Nah, virusnya nanti itu terjadi kepada orang yang memakai tanda itu. Kalau sekarang virus corona itu kepada semua orang terjadi. Kepada barang siapa yang kena atau terjadi sentuhan atau percikan, itu akan terjadi. Mau kepada orang yang benar atau tidak akan terjadi. Tetapi nanti akan berbeda. Tetapi apakah ada orang yang akan tidak memakai itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena situasinya adalah memaksa orang harus pakai itu. Nah, saya mau katakan saudara, itulah perlu kita harus kuat, harus teguh hati kita untuk menantikan janji Tuhan. Anda dan saya sedang diperhadapkan untuk menantikan janji Tuhan dan melihat janji Tuhan digenapi. Ingat 4 poin yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita supaya kuat dan teguh hati kita dalam menantikan Tuhan. Yang pertama, kuat dan teguh dalam iman akan janji Tuhan. Yang kedua, kuat dan teguh dalam menghadapi guncangan iman. Yang ketiga, hati dan pikiran kita harus diterangi oleh firman Tuhan. Dan yang keempat, kuat dan teguh sampai memperoleh mahkota kebenaran. Mari dikasih Tuhan, kita akan pujian ini supaya ada kekuatan yang baru atas hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita meninggikan namanya dalam setiap hidup kita, maka saudara dan saya ada keteguhan dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Jangan sekarang berjaga, lihat dunia bergelap, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Kita melihat betapa dunia sedang bergelora, hanya ada satu jalan bagi kita, itu kita harus berlindung kepada firman Allah. Jadikan firman Tuhan menjadi cahaya ilahi di dalam dirimu, supaya kau tahan menghadapi segala guncangan apapun, karena kita ditetapkan Tuhan dan telah dijanjikan Tuhan untuk menjadi miliknya, untuk menjadi anak. Tetap berdoa dan tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terlebih-lebih jemaat GBI Eklesia dimanapun Anda berada, hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya, yang diambil dari Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati.
barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, kita tahu kasih Yesus tanpa batas adalah untuk memberikan hidupnya, dipersembahkan untuk memperdamaikan kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bagaimana kasih Tuhan yang besar. Kita diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuhnya dicabik-cabik, dicambuk, dan darahnya tertumpah. Dan oleh karena kasih-Nya bagi kita, sehingga hari ini kita memperingatinya melalui perjamuan kudus ini. Tetapi saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 29, itu tentang peringatan kepada orang yang menerima perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu sebabnya saudara dan saya ambil waktu sebentar berdoa secara pribadi supaya kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus ini. Saudara yang siap mengikuti perjamuan kudus, saudara boleh angkat roti melampaui kepala saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 11 dari ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita memakannya. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 dari ayat 25 sampai dengan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan darah Kristus? Baik, kita meminumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat segala kasih. Terima kasih. Berdoa secara pribadi. Dan biarlah kasih Tuhan, lawatan Tuhan ada dalam hidupmu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa oleh persekutuan dengan tubuh dan darahmu, Engkau menyembuhkan kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas nyata bagi kami. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus. Kami mengingat kembali betapa kasih Yesus yang besar, yang sudah menebus setiap dosa kami. Hari ini
kami boleh peringati kembali Tuhan dengan perjamuan kudus yang kami lakukan. Dan kami percaya biarlah setiap yang sakit disembuhkan, biarlah setiap yang berbeban berat Tuhan tolong. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan kepada kami semua. Lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan sekarang berkata lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan berlindunglah pada Sang katakan oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Yes Tuhan, Kau begitu baik Tuhan Yesus. Kau begitu dahsyat untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau di pagi hari ini Tuhan kami boleh Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh lagi Tuhan berkumpul Tuhan. Walau kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Biar Tuhan Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau lipat kali gandakan Tuhan berkat-berkat-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan Yesus, Bapak Provinsius Simarmata Tuhan. Ya Bapak, mari Tuhan, mari lagi Bapak, biar Engkau terus pakai hamba-Mu lagi ini Tuhan Yesus. Dahsyat luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan, Engkau yang memberkati istrinya, ketiga anaknya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, biar Engkau yang buat berhasil Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua wakil kami Tuhan, untuk Bapak Sikadir Silimu dan Bapak Charter Sihaloho Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bukan secara kebetulan mereka ada di GBI Eklesia Tuhan, tapi rencana-Mu Tuhan Yesus dahsyat untuk GBI Eklesia. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi atas gereja-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka Tuhan alat-Mu Tuhan, supaya GBI Eklesia Tuhan Yesus menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati keluarganya Bapak, Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim pelayan eklesia Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tahu Bapa, walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tim pelayan eklesia Tuhan, tim praise and worship, tim pembangunan, tim tamborin Tuhan Yesus. Engkau yang memakai lebih lagi Tuhan pelayan-pelayan-Mu di GBI Eklesia Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi lagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar apapun Tuhan yang kami lakukan, itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini Bapa adalah hari-hari yang jahat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Kami tahu Tuhan di luar sana ada banyak penyakit Tuhan. Ada banyak pencobaan atas anak-anak-Mu di Indonesia. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah punya-Mu Tuhan, biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk segala penyakit yang ada di luar sana. Kami tahu Tuhan, Engkau yang ambil kendali atas Indonesia Tuhan Yesus. Engkau yang ambil kendali atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk virus corona Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak untuk orang-orang terdepan yang menangani virus ini Tuhan. Para dokter, perawat, TNI, Polri Tuhan Yesus, siapapun itu Bapak yang menangani virus ini Tuhan. Kami berdoa Bapak, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka semangat. Biar apapun yang mereka lakukan Tuhan, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati perawat, obat-obat, dokter-dokter Tuhan yang menangani pasien-pasien yang ada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya melalui virus ini banyak keluarga dipulihkan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa yang kembali Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus. Bukan suatu kebetulan Tuhan ada virus ini atas bangsa kami, tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami atas Indonesia Tuhan. Yes Bapa, ada hujan pertobatan atas bangsa kami. Ada shalom buat Indonesia. Ada banyak berkat tercurah untuk bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus cinta Indonesia. Tuhan Yesus cinta bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk khusus, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk alamnya, untuk udaranya, untuk cuacanya. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia Tuhan Yesus, baik presiden, wakil presiden, para jajaran menteri, TNI, Polri, bahkan sampai yang terendah Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan atas bangsa kami Tuhan. Kami tolak Tuhan krisis ekonomi global. Kami yakin dan percaya itu tidak akan menyentuh bangsa kami. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa memberi Tuhan, hanya sedikit Tuhan, kami bisa memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa buat kami. Terima kasih Bapa, persembahan-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami berikan Tuhan, itu semua dapat Tuhan dipakai lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu atas GBI Eklesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, teramat baik. Sebentar Tuhan kami ingin berdoa Tuhan sesuai doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah online kami sudah selesai. Kiranya berkat anugerah
dari Bapa di surga turun atas kita. Penyertaan perlindungan oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi umat-umat pilihannya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, terima kasih Yesusku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Pada hari ini kita mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama, pengumumannya adalah ketika kita melihat situasi yang ada saat ini Bapak Ibu, maka kita akan tetap melakukan ibadah live streaming di hari Minggu jam 8 pagi. Dan Bapak Ibu semua keluarga bisa men-sharekan link yang nanti ada di bawah, link YouTube dan sebagainya, untuk dapat bisa menyaksikan bersama-sama live streaming ibadah kita di hari Minggu. Dan juga supaya semuanya bisa standby tepat jam 8 menggunakan pakaian yang selayaknya untuk beribadah di live streaming nanti. Dan doa puasa juga tetap dilakukan setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi bedanya apa? Bapak Ibu nanti bisa berdoa di rumah masing-masing jam 8 malam sampai jam 9 malam. Pokok-pokok doa yang akan didoakan adalah yang pertama Bapak Ibu, berdoa untuk tim penggembalaan dan tim pelayan. Lalu yang kedua, berdoa untuk seluruh jemaat GB Eklesia supaya sehat dalam perlindungan Tuhan. Pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari Senin akan bekerja supaya mereka dapat terus dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberikan sukacita dan semangat. Lalu yang keempat, kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan negara ini. Kita berdoa juga bagi presiden, wakil presiden, staf menteri dan seluruhnya. Dan kita juga berdoa untuk tim medis yang hari sedang menangani kasus corona, dari itu tim dokter, perawat, bahkan hingga relawan. Kita akan berdoa supaya mereka terus diberikan sukacita, semangat, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Lalu yang keempat juga kita berdoa untuk dana pembangunan GB Eklesia supaya Tuhan cukupkan dana yang diperlukan bagi GB Eklesia. Dan Bapak Ibu juga bisa mentransfer persembahan persepuluhan di rekening di bawah ini, di rekening Bank BCA di nomor 566 043 0140 atas nama GBI Eklesia. Kita yakin dan percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan dapat mensupport, dapat mendukung pelayanan ini untuk lebih baik ke depannya. Dan Bapak Ibu juga yakin bahwa Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Dan di akhir kata, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.